kita semua bahwa di tengah apa yang terjadi tadi Pak Ronald sempat singgung bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan, dan saya yakin dan percaya banyak orang-orang juga dipulihkan dari cerita ini dan apa yang disampaikan oleh Pak Ronald. Dan tadi saya menggarisbawahi ada beberapa hal, kadang-kadang orang itu akhirnya memandang contoh soal psikiater, psikolog, memandang bahwa itu negatif. Nah, ini kesalahan, kalau saya bilang ya, kesalahan doktrin itu berakibat kepada kesalahan cara kita menjalani hidup. Oleh sebab itu, jangan sampai kita salah doktrin, dan maka dari itu kita hadirkan ketua bidang teologi ya, pengajaran. Nah, coba Pak Roni sendiri tentang ini ya, tentang suicide, kan banyak sekali pengajaran, dan saya dari kecil pun ditanamkan bahwa suicide pasti. Nah, saya terganggu dengan kata pastinya ini, ya kan, pasti sudah pasti binasa, masuk neraka. Kalau sudah dari sudut pandang teologi Pak Roni, silakan bisa dijabarkan. Ya, shalom semua. Ya. Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur langsung dengar dari sumbernya. Terima kasih Pak Ronald. Saya juga punya anak remaja yang menginjak dewasa juga ya. Dan itu tips-tipsnya sangat praktis sekali, dan saya tidak bisa defend myself gitu ya. Dan memang itu benar semua ya. Terima kasih Pak Ronald. Ya, kembali ke topik ya. Jadi begini, kasus bunuh diri ini ya, committing suicide ini menciptakan dua kubu. Yang pertama yang cuman kepo ya. Kalau kepo berarti bertanya, duh kok bisa begitu ya? Kenapa? Kan pasti itu klasik question pasti tanya, kenapa kok bisa begitu? Sedangkan kubu yang pertama itu sudah langsung menghakimi. Ya, ini mungkin dalam bahasa gaulnya julid gitu ya. Wah, sudah pasti, ya itu tadi ya, pasti masuk neraka begitu. Saya pernah ditanya juga oleh hamba Tuhan juga, tanya, Pak Roni, orang bunuh diri pasti masuk neraka ya? Saya balik tanya, sebentar, tolong diperjelas orangnya yang mana? Menarik. Iya enggak? Ya. Jangan dikebiah uya, jangan dilegitimasi semua, berarti semua orang yang bunuh diri pasti masuk neraka. Tunggu dulu, yang mana? Orang ini, kondisi orang ini yang bagaimana? Kalau orang ini non Kristen, maksudnya tidak percaya Tuhan, nggak usah bunuh diri, mati sendiri pun pasti masuk neraka lah. Ya, setuju. Iya enggak? Jelas. Tapi kalau ini orang percaya, yang benar-benar sudah legitnya ini orang percaya, tadi kita waktu bincang-bincang tadi ya, dirimu kan punya satu tagline, tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Yes. Kan begitu ya. Nah, itu nanti akan berujung kepada kekekalan itu ya. End of result-nya gimana ya. Tapi saya punya prinsip yang lain. Mohon maaf, saya setuju itu, saya setuju. Tapi untuk yang kasus ini saya tidak pakai yang itu. Oke. Jadi kalau orang percaya, itu saya bilang cara kematian seseorang tidak mempengaruhi keselamatan. Ya, kalau orang itu orang percaya ya. Mau model mati cara bagaimana, selama orang ini percaya, itu tidak mempengaruhi keselamatan. Begitu. Nah, yang menarik begini, ini kan dari hukum-hukum yang lama ya, ajaran-ajaran nenek moyang kita gitu ya. Ya, saya dulu juga produk yang begitu juga. Jadi kalau sudah tahu fenomena ini sudah pasti masuk neraka. Ya, sama juga ya, Pak. Kita generasi-generasi yang engkong kita, mama kita yang sudah ditanamkan dari semula. Tapi setelah time passes gitu ya, kita kan juga belajar ya. Artinya begini loh, yang namanya ajaran, yang namanya doktrin itu tidak mungkin tidak ada dasarnya. Yang namanya regulasi di dunia saja pasti ada dasarnya. Kenapa kok kita harus berhenti, kenapa kok kita harus waspada, kenapa kok kita harus jalan kalau di jalan raya. Semua itu ada dasarnya. Masa sih yang namanya teologi doktrin tidak ada dasarnya? Kan begitu. Ya. Iya toh? Jadi pasti ada dasarnya. Nah, kebanyakan orang-orang, saya juga sempat berdebat juga beberapa hamba Tuhan juga. Dasarnya apa? Oh, dasarnya jangan membunuh. Oh, kalau memang ini yang dijadikan dasar, semua orang yang membunuh pasti masuk neraka dong. Ya. Tidak terkecuali. Mohon maaf, termasuk hamba Tuhan yang pernah dulu masa lalunya jadi pembunuh. Oh, kita juga punya banyak contoh juga. Berarti tidak bisa sudah. Pasti masuk neraka sudah. Ya toh, termasuk membunuh diri sendiri kan begitu kan jalannya. Atau mungkin ambil dari Ayub lah.
Ayub pasal 1. Ya toh, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kita perlu belajar apakah di Ayub ini ngomong tentang nyawa manusia. Ya. Nah, begitu. Atau yang paling klasik lah, yang paling klasik. Kasusnya Yudas. Yudas bunuh diri. Ya. Nah, saya ini terganggu dengan kasus Yudas ini. Mohon maaf, memang tokoh Alkitab itu yang bunuh diri itu hanya Yudas doang nih. Saul. Lah, kalau saya, kenapa kok enggak ambil Samson saja? Ya. Loh ya, sekarang saya tanya, kalau misalnya oke lah, Yudas Iskariot pasti masuk neraka. Loh, berarti Simson masuk neraka dong? Dan Simson ditulis di Ibrani jadi pahlawan. Loh iya, iya memang tapi dari kasusnya Simson sendiri, apakah sekarang gini? Loh, kalau misalnya, nah itu waktu saya tanya bingung juga. Oh, saya belum mempelajari. Loh, sudah enggak usah dipelajari, pikir sekarang sudah. Ya. Iya dong. Simpson bunuh diri. Tuh. Saya sedang nunggu kalau misalnya jawaban, oh ya, Simpson masuk neraka. Berarti Tuhan campur tangan dong. Karena Tuhan yang kasih dia kekuatan, Tuhan yang kasih dia izin, betul tidak? Iya, betul. Pada waktu sebelum bunuh diri, dia minta Tuhan tolonglah kasih aku kekuatan. Dan Tuhan agree itu. Proposalnya requested, sudah masuk deh. Duh, kenapa kok tidak ambil di sana? Menarik. Iya enggak? Saul, Ahitofel. Iya. Iya, kita juga tidak tahu gitu loh. Tapi kalau sekali lagi ditanya, ini saya Pak. Mungkin kita enggak berseberangan juga. Cuman kalau tanya apakah Yudas masuk neraka? Bagi saya ya. Tapi bukan karena bunuh dirinya. Karena seumur hidup dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata Tuhan. Ke Yesus itu enggak pernah ngomong Tuhan. Ya cuman guru, ya atau rabi, dan bahkan pada saat dia melakukan satu pengkhianatan itu dia tidak kembali ke Tuhan. Jujur bagi saya dosanya Yudas sama dosanya Petrus lebih parah Petrus nih. Iya, betul. Lebih parah Petrus, bukan cuma penyangkalannya, Yudas juga menyangkal. Tapi kenapa kok lebih parah Petrus? Petrus sudah janji duluan sama Tuhan. Ya. Seumur-umur aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Betrayed. Iya enggak? Tapi apa yang jadi perbedaannya? Petrus mengakui dia masih Tuhan. Dia kembali, dia minta ampun. Yudas no. Iya enggak? Nah, sekarang kembali. Ini konsep soternya yang harus kuat ya. Jadi maksudnya gini loh. Antara surga dan neraka ini dasarnya apa yang kita mau kita setuju ini dasarnya apa? Apakah murni 100% anugerah Tuhan yang nantinya pasti kendaraannya iman kita? Ya toh? Ataukah intensitas dosa ini juga bisa memengaruhi? Nah, ini menarik. Ya. Kalau misalnya intensitas dosa ini mempengaruhi keselamatan kita, mohon maaf bro, surga nanti kosong semua. Tidak ada orang yang selamat sudah. Nggak usah terlalu jauh-jauh nanti kalau waktu kayak tadi ya ilustrasimu terus dipotong terus kemudian miso gitu ya terus habis gitu tabrak dari belakang mati, ini belum sempat bertobat. Nggak usah jauh-jauh kayak gitu. Iya toh. Mohon maaf. Pada saat kita pelayanan pun terus tiba-tiba meninggal. Itu posisi kita dalam berdosa, bro. Masih di bumi. Iya toh. Kalau ngomong masalah intensitas dosa dan tindakan terakhir manusia itu menentukan surga dan neraka, nggak ada yang selamat semua lah. Termasuk saya, termasuk Pak Ronald, termasuk kita semua sudah. Termasuk pendengar juga. Ya toh. Justru karena kita punya anugerah Allah ini. Iya toh. Gini loh. Kita sudah panjang lebar ngomong masalah teologi ini. Dan itu dasarnya cuma satu, iman percaya kita. Anugerah Allah yang menjadi dasar kita. Dasar untuk dapat surga. Iya toh. Jadi kalau antitesisnya, ya sudah kalau engkau tidak percaya, mau hidup model bagaimana, mohon maaf, mau mati model bagaimana, ya tetap jatahnya pasti neraka. Karena dasarnya ini tidak bisa kita rubahkan. Percaya Yesus dengan iman. Terima anugerah keselamatan, that's it. Gitu. Iya enggak? Ya bagi saya sih gini loh, ada kasus bunuh diri ini ya. Yang saya cermati ya tadi seperti tadi Pak Ronald juga catat, saya juga mencatat beberapa Pak. Maksud saya begini loh. Kalau ada fenomena bunuh diri ini itu membuktikan kita ada beberapa detail yang perlu kita renungkan juga. Satu, manusia itu rapuh. Ya, ini untuk pelaku ya. Maksud saya yang melakukan tindakan bunuh diri ini ya. Dan ada banyak yang ngomong, wah
pengecut nih bunuh diri. Bagi saya mohon maaf ya, bagi saya itu orang yang sangat berani sekali. Bukan pengecut. Justru yang pengecut itu yang julid-julid tadi ya. Iya dong. Jadi kembali ya, satu, ini manusia ini rapuh gitu loh. Dan yang kedua, selama kita masih hidup itu seperti tadi Jason sama Evelyn juga sempat omongkan ya, itu pasti menghadapi tantangan, Mau seaktif apapun lah Anda, mau pelayanan ibadah, mau ditolak, ditengking, doa puasa, tantangan itu tetap ada. Ya itu masih hidup. Iya toh. Dan yang ketiga, ada satu potensi di mana kadang kita juga menyerah juga. Kadang kita juga tidak kuat untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Makanya tadi saya setuju. Kita butuh orang lain untuk jadi support system kita. Kadang kita tidak tahu titik terendah kita ini, kita ngomong kuat betul, tapi kan kita tidak tahu kapan ini di titik terendah dan sampai akhirnya kita bilang I give up gitu loh. Nah makanya kita butuh yang namanya support system. Itu di sisi pelaku ya. Dan mohon maaf, saya juga boleh ambil dari sisi keluarga ya, keluarga korban begitu ya. Tidak ada orang tua yang normal yang tidak hancur hati. Dan tidak ada orang tua normal yang bahkan sedetik pun ya mikirkan kalau anaknya bunuh diri. Tidak ada. Dan mohon maaf, kita tidak tahu ending life story kita bagaimana. Mohon maaf, saya juga punya anak-anak remaja juga, anak-anak dewasa juga. Anak saya juga mau lulus dari kuliah juga. Kalau saya ya secara sisi humanis saya tidak berani menghakimi. Oh sudah, pokoknya pakai hukum pokoknya pasti masuk neraka. Sekalipun ini anaknya hamba Tuhan, saya tidak berani. Karena apa? Saya masih punya anak. Dan saya tidak berani menjamin anak saya pastinya baik-baik saja gitu. Ya memang ekspektasi saya sebagai orang tua itu normal, semua pasti baik-baik saja, semua pasti sukses. Tapi who knows gitu loh. Iya toh? Nah saya tidak berani sih. Apalagi doktrin itu tidak dipermainkan untuk melecehkan orang lain bagi saya sih. Ya. Kalau dulu-dulu itu bahkan sampai lebih ngeri sih. Jadi bunuh diri pasti masuk neraka dan korbannya tidak boleh dimasukkan ke pemakaman Kristen. Oh, ekstrem sekali. Iya, dulu ya. Di mana mungkin tingkat intelektual orang dan sources-nya tidak se open sekarang ya. Itu sampai semacam itu, dan bahkan keluarga hamba-hamba Tuhan ini juga dikucilkan. Karena bagi mereka simpel sih, konyol juga sih dasarnya gini, tidak ada binatang yang bunuh diri. Ya, memang dasarnya tidak ada binatang yang bunuh diri. Jadi kalau ini Tuhan manusia ini bunuh diri, berarti ini menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Oke. Begitu. Dan malah ada yang bilang itu tidak atas seizin Tuhan. Saya pernah guyonan begini ya, tapi itu juga teologi, juga Alkitabiah. Loh, kok Tuhan tidak izinkan? Ya Tuhan izinkanlah. Loh, Tuhan confirm itu. Kalau tidak Tuhan izinkan, dia tidak mungkin mati sudah. Kedaulatannya. Betul. Pemahaman. Karena memang di fenomena ada beberapa orang itu yang sampai, mohon maaf, bunuh diri 19 kali, nyoba, tidak mati-mati sampai sekarang. Loh, karena memang kedaulatan Tuhan. Lepas dari itu, kita ini harus jadi Kristen di tengah-tengah orang-orang Kristen. Malah kebalik, jangan pakai doktrin yang dengan quote-unquote pokoknya. Ya. Itu malah nggak kelihatan Kristennya sekalipun pakai doktrin Kristen begitu loh. Iya toh, bagi saya satu sih, itu sih. Ya. Jadi tindakan cara matinya seseorang tidak mempengaruhi keselamatan. Baik Pak Roni. Ini ada satu, saya lupa ini disampaikan oleh siapa statementnya, bahwa jika dasar teologi kita, doktrin yang kita pelajari itu tidak membuat kita semakin mengasihi Allah dan mengasihi manusia, lebih baik nggak usah. Dan lebih baik kita tinggalkan. Dan karena harusnya ketika kita belajar doktrin dan teologi, kita semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi pakai pokoknya dan memberikan sebuah penghakiman pada seseorang, apalagi orang yang dalam keadaan terpuruk. Wah, itu bukan yang Kristus ajarkan sebenarnya. Nah, tapi saya mau mencoba untuk menarikkan kesimpulan gini, Pak.
statementnya Pak Roni tadi di awal yang sedikit berbeda dengan statement saya bahwa ujung hidup seseorang itu tidak menentukan keselamatan. Nah ini agak sedikit pinggir jurang, ya. Tapi coba Pak Roni. Sebentar, bukan itu. Maksudnya cara mati seseorang, cara kematian seseorang itu tidak menentukan ya tidak menentukan keselamatan. Baik, ini yang sedikit pinggir jurang, tapi mungkin Pak Roni bisa memberikan kesimpulan atau tarik garis. Jangan sampai orang pendengar tidak bunuh diri karena takut masuk neraka, atau juga di satu sisi bunuh diri itu ya. Gue bisa diselamatkan, percaya pada Yesus, saya mengakhiri hidup dengan suicide saja. Nah, jadi ininya di bagian secara praktis dan kesimpulannya, jangan sampai orang terjebak pada sebuah pemahaman yang salah. Seperti itu. Oke, baik, ya, thank you, bagus itu. Jadi ini yang saya tadi mau ngomong, saya lupa tadi ya. Jadi bedanya begini, kalau orang non percaya nih ya, orang non percaya, orang tidak percaya Tuhan itu bunuh diri, itu mereka hanya mempercepat journey masuk ke nerakanya saja. Karena iman ya, iman bukan cara mereka. Cuman kalau kan topik kita kan bahas yang ini nih, ya. Jadi orang tidak percaya itu kalau bunuh diri itu hanya mempercepat journey mereka untuk masuk ke neraka. Sedangkan orang yang percaya, orang Kristen ini ya, kasus bunuh diri itu hanya memperpendek kesempatan mereka di bumi saja. Kesempatan apa? Ya kesempatan jadi berkat, kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk semakin bertumbuh, macam-macam. Hanya diperpendek saja di bumi, itu saja. Nah, saya ambil dari tipsnya Pak Ronald lah. Jadi kita ini, saya tadi Jason juga sempat ngomong ya sebelumnya ya, kita ini makhluk sosial ya, dan itu alkitabiah. Jadi yang penting itu bukan pada saat dibenamkan di dalam air, tapi pada saat setelah keluar dari air, setelah dibaptis itu ya. Setelah dibaptis itu apa ya, bersekutu. Ya atau jadi pesan buat semuanya ya, hidup itu adalah anugerah. Nah, anugerah dari siapa? Anugerah dari Tuhan. Nah, biarlah Tuhan sendiri yang menentukan kapan ini batas selesainya. Ya. Dan ingatlah selalu, saya selalu suka ini untuk kaum muda ya, untuk semua mestinya ya. Pada saat kita berteriak itu pasti ada telinga yang mendengar. Ya. Pada saat kita ini bekerja maupun belajar itu pasti ada orang yang melihat. Ya toh. Nah, pada saat kita ini merasa sendiri, itu pasti ada orang-orang yang siap untuk menemani kita. Ya. Jadi jangan menyerah, jangan berputus asa. Karena saya percaya Allah yang kita sembah itu adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu menyertai saya dan saudara. Bahkan cara Allah ini menyertai kita, menyertai saya dan saudara, itu juga sudah menyiapkan orang-orang yang terbaik, yang punya satu perhatian, yang punya satu kasih. Ya bukan cuma uang tadi ya. Kasih itu yang siap untuk menemani saya dan saudara. Jadi hidup itu Tuhan tidak pernah janji kok. Kalau kita ikut Tuhan itu lepas dari masalah, lepas dari no. Tapi Tuhan janji setiap ada tantangan, setiap ada masalah, kita selalu disertai. Ya. Nah kalau saudara semua merasa, kalau saya sudah pernah merasa disertai Tuhan, kita semua sudah pernah merasa disertai Tuhan, ya sudahlah. Hukum take and give ya. Ya atau receive and give. Ya sudah. Saya merasa disertai Tuhan, ya sudah. Saatnya saya harus menyertai siapa yang harus saya sertai. Oh, so good. Ya. Saya diberkati. Saat ini saya diberkati, ya sudah, mata saya harus lihat. Siapa orang yang harus saya berkati? Saya sudah pernah merasa dikuatkan ya, tadi sharingnya teman-teman kita ini ya, Gen Z ini sudah merasa dikuatkan. Ya sudah, saatnya kalau sampai ada orang yang curhat, ya saya butuh kasih telinga ya. Begitu. Saatnya saya juga harus menguatkan. Oh, that is a Christian life. Ya. Gitu. Jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa berputus asa, karena hidup dalam kekristenan itu adalah hidup yang penuh dengan support dalam komunitas. Yes. Berarti sebenarnya kita harus sadar bahwa anugerah Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita memandang rendah, justru
dalam tanda kutip melecehkan sampai kita menyerah dalam hidup ini, karena Tuhan sudah anugerahkan begitu luar biasanya. Amin. Ya. Dan ketika kita dalam keadaan lemah, percayalah Tuhan selalu buka jalan, menyediakan berbagai macam jalan keluar. Jadi kalau saya simpulkan gini ya, kehidupan kekristenan, iman Kristen kita, percaya kita kepada Kristus itu membuat kita tidak takut mati, tapi juga berani untuk hidup. Amin. Ya, Ya. itu dia. Jadi seperti Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, Kristus, mati adalah keuntungan. Kalaupun aku harus hidup, aku harus berhidup untuk Memberikan buah. Wow, hari ini sangat luar biasa sekali. Kita dapat beberapa sudut pandang dari Gen Z. Thank you, Jason, Evelyn, Pak Ronald yang sudah membagikan kisah hidupnya, dan dari sudut pandang Pak Roni tentang teologi. Dan satu yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara pendengar sekalian yang kekasih, ini bukan permasalahan anak muda saja, ini permasalahan kita semua, karena tiap orang itu bisa lemah, tiap orang itu bisa rapuh, tiap orang itu bisa dalam keadaan hancur. Tetapi satu hal, pengharapan selalu nyata di dalam Tuhan. Dan jadilah orang-orang Kristen yang aktif dan selalu proaktif dan berinisiatif untuk menyatakan kebenaran. Jangan jadi orang Kristen yang baik saja, tapi harus menjadi dampak buat orang lain. Bukankah Kristus untuk menyatakan kasih? Dan percayalah, kalau saudara, siapapun pendengar, dimanapun saudara berada hari ini, yang mendengarkan hari ini, sadari bahwa kitalah orang-orang rapuh, tapi kita ditopang oleh Allah yang tangguh. Jadi percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita, dan Tuhan selalu memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. So, ini akhir sesi dari One Voice kita hari ini. Kini ku tahu, dan tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you. God bless you. Wah.